Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk solih dan solihah level 6. Pada hari ini kita akan melakukan pembahasan materi untuk persiapan EHB IPS. Soal pertama, ketika sedang berbicara dilarang menunjuk dengan jari telunjuk karena tidak sopan. Merupakan kehidupan sosial budaya yang dimiliki salah satu negara ASEAN, yaitu jawabannya adalah A. Brunei Darussalam. Selain itu juga terdapat contoh lainnya dari kehidupan sosial budaya yang dimiliki Brunei Darussalam. Salah satunya yaitu adalah tidak bersalaman dengan lawan jenis. Jadi antara perempuan dan laki-laki tidak saling menyentuh tangan. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena Brunei Darussalam, kehidupan sosial budayanya banyak sekali mengandung ajaran-ajaran Islam. Soal yang kedua yaitu Myanmar, Thailand, Vietnam disebut negara lumbung padi di Asia Tenggara karena yang benar di sini jawabannya adalah karena ketiga negara ini merupakan pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Ketiga negara ini dapat menjadi pengekspor beras terbesar karena memiliki lahan pertanian yang subur. Nah, lahan pertanian yang subur ini dihasilkan oleh tanah yang subur. Nah, jadi tanah-tanah yang ada di kawasan Asia Tenggara selain yang ada di ketiga negara ini itu banyak yang subur, termasuk tanah di wilayah negara kita tercinta. Ya, tanahnya sangat subur. Nah, mengapa bisa subur? Karena wilayah Asia Tenggara ini memiliki iklim tropis. Nah, wilayah yang beriklim tropis itu pada saat pembentukan tanahnya mengandung unsur hara yang tinggi. Nah, jadi tanah-tanah yang ada di wilayah iklim tropis itu unsur haranya tinggi. Nah, unsur hara yang tinggi inilah yang menyebabkan tanah menjadi subur. Soal ketiga, negara pengekspor titik-titik terbesar di Asia Tenggara adalah Malaysia. Nah, di sini jawaban yang benar adalah biji timah. Nah, jadi negara pengekspor biji timah terbesar di Asia Tenggara adalah Malaysia. Nah, biji timah ini merupakan potensi ekonomi terbesar yang ada di Malaysia. Nah, selain biji timah, Malaysia juga memiliki potensi ekonomi yang lain, yaitu adanya kelapa sawit ya. Nah, jadi biji timah dan kelapa sawit merupakan potensi ekonomi Malaysia. Mari perhatikan 3 contoh pilihan gambar di bawah ini. Nah, 3 contoh pilihan gambar ini merupakan bukti globalisasi pada bidang pariwisata ya. Yang C itu adalah gambar desa wisata di daerah Bali, lalu yang B adalah wisata alam bawah laut, dan yang A adalah bentuk iklan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Dan karena gambar pilihan A ini merupakan periklanan di bidang pariwisata, maka gambar pilihan A ini merupakan contoh bukti globalisasi pada bidang pariwisata dan periklanan. Ya, jadi tidak hanya bidang pariwisata saja, tetapi gambar pada pilihan A ini juga merupakan bukti globalisasi pada bidang periklanan juga ya. Jadi dia meliputi dua bidang, bidang pariwisata dan periklanan. Soal berikutnya yaitu salah satu faktor yang mendorong terbentuknya ASEAN adalah A. Berkembangnya paham komunis. Nah, tetapi selain faktor itu, juga ada faktor lainnya yaitu persamaan letak wilayah. Nah, karena letak negara-negara ASEAN ini ada di satu kawasan ya, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand. Ya, itu ada satu di
kawasan Asia Tenggara, maka dibentuklah ASEAN. Nah, untuk pilihan-pilihan yang lain, ini bukanlah faktor yang mendorong terbentuknya ASEAN atau faktor yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN. Nah, pilihan yang 3 ini tidak termasuk ya. Tadi kita sudah membahas faktor yang melatar belakangi atau faktor yang mendorong terbentuknya ASEAN, maka di soal berikutnya kita akan membahas tentang negara-negara pendiri ASEAN ya. Perlu diingat bahwa Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, dan juga Kamboja, Vietnam itu bukan termasuk pendiri ASEAN ya. Nah, jadi di sini jawaban yang benar adalah yang A ya, yang tidak ada Brunei Darussalamnya atau tidak ada nomor 3 ya, yaitu adalah Singapura, Malaysia, dan Filipina yang termasuk negara-negara pendiri ASEAN. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Nah, ini pilihan yang benar sudah ada checklist hijaunya ya, yaitu adalah Festival Flower Chiang Rai. Ya, ini merupakan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Lalu untuk pilihan-pilihan lainnya bagaimana, Bu? Nah, untuk pilihan yang pertama atau yang A, ini adalah bentuk kerjasama pada bidang pendidikan yang A ya. Kita perhatikan di sini untuk pilihan yang A, gambarnya yaitu tulisannya adalah Asian Youth Leadership Summit ya. Jadi ketika kalian itu mendengar Asian Youth Leadership Summit atau pertemuan antar pemimpin-pemimpin muda ASEAN, ini pasti merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan ya. Jadi ketika kalian mendengar Asian Youth Leadership, maka kalian pasti akan langsung terpikirkan pada bidang pendidikan ya. Karena ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin muda yang ada di Asia Tenggara. Ya, lalu kita lanjut ke pilihan yang ketiga. Di sini ada 19th Asian Summit Indonesia 2011. Ya, di sini artinya merupakan KTT ASEAN ke-19 yang diadakan di Indonesia, tepatnya di Bali pada tahun 2011. Nah, KTT ASEAN ini merupakan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang politik ya. Lalu untuk gambar yang terakhir di sini contoh gambarnya adalah SEA Games ke-30 pada tahun 2019 di Filipina. Nah, pasti ketika kalian mendengar kata SEA Games itu pasti berhubungan dengan bidang olahraga. Nah, karena itu SEA Games ini merupakan contoh bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Soal berikutnya yaitu pernyataan-pernyataan berikut ini yang termasuk peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN kecuali. Nah, dari pilihan-pilihan jawaban yang ada, kita kelompokkan ya, mana yang termasuk peran Indonesia dalam bidang politik dan keamanan ASEAN. Di sini untuk pilihan yang pertama ada tuan rumah SEA Games. Nah, acara SEA Games ini seperti yang kita ketahui merupakan contoh kerjasama dalam bidang olahraga. Nah, berarti tidak ada hubungannya dengan bidang politik ya. Lalu untuk yang B, menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Nah, KTT ASEAN ini merupakan pertemuan wakil-wakil atau diplomat-diplomat negara ASEAN, yaitu pertemuan antar kepala negara ASEAN atau pemimpin negara. Maka menjadi tuan rumah KTT ASEAN merupakan bentuk peran Indonesia dalam bidang politik. Lalu untuk pilihan yang C, mengadakan Jakarta Informal Meeting. Nah, Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mendamaikan Kamboja dan Vietnam yang saat itu berkonflik ya.
Nah, mengadakan Jakarta Informal Meeting ini maka merupakan atau termasuk daripada peran keamanan. Peran dalam bidang keamanan Indonesia di ASEAN ya. Lalu untuk yang terakhir, mendirikan ASEAN bersama 4 negara lainnya. Nah, ini juga melibatkan para wakil-wakil atau diplomat-diplomat negara ya. Nah, maka dari itu, mendirikan ASEAN juga termasuk contoh daripada peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN. Ya, jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A ya jawabannya. Jadi yang bukan termasuk peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN adalah menjadi tuan rumah SEA Games. Peristiwa sebelum penyusunan teks proklamasi. Yang pertama yaitu pertemuan Soekarno-Hatta dan Rajiman Wedioningrat dengan Marsekal Terauchi di Vietnam untuk membahas pembentukan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini merupakan inisiatif para golongan pemuda untuk mengasingkan atau mengamankan Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedioningrat dari pengaruh Jepang agar segera terlaksana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tewasnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang. Lalu yang kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh anggota NIKA yang menginjak-injak bendera merah putih. Lalu yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran ini latar belakangnya yaitu Belanda dan Sekutu berencana membangun markas di Bandung. Lalu yang keempat, pertempuran Ambarawa. Latar belakangnya adalah pasukan Sekutu yang datang ke daerah Ambarawa membebaskan dan memberi senjata atau mempersenjatai tentara Belanda yang ditawan Jepang. Lalu yang kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran ini latar belakangnya adalah ultimatum tentara Sekutu yang memerintahkan pemimpin dan pemuda Surabaya untuk menyerah tanpa syarat. Tokoh penting agresi militer Belanda II. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memerintahkan Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Lalu yang kedua, Syarifuddin Prawiranegara. Beliau merupakan pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia selama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh pemerintahan lainnya ditawan oleh Belanda. Lalu yang ketiga ada Letnan Kolonel Soeharto. Beliau memimpin serangan umum 1 Maret 1949 untuk membebaskan kota Yogyakarta dari tawanan tentara Belanda. Sekian pembahasan materi dan soal IPS untuk persiapan EHB. Semangat belajarnya ya anak-anak solih dan solihah. Bu Guru yakin dengan mempelajari kisi-kisi dan juga video ini, kalian pasti bisa memahami soal-soal EHB IPS nantinya. Oke, itu saja dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!